puncak. Memang skemanya jenazah yang ditemukan akan dibawa ke puncak gunung, kemudian setelah ada di puncak maka akan dibawa ataupun dievakuasi menuju ke posko selanjutnya dengan dua opsi, yaitu menggunakan helikopter dan juga jalur darat apabila jalur udara terkendala oleh cuaca. Jadi disebutkan juga dengan penemuan 6 jenazah korban pada hari ini, total sudah ada 8 korban yang ditemukan. Tim SAR hari ini masih terus melakukan dan melanjutkan proses pencarian dan juga evakuasi korban lainnya. Jika Anda menyaksikan visual terbaru saat ini, saudara, ini merupakan visual dari Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ini terkait dengan korban pesawat ATR 42500 Deden Maulana yang memang telah diterbangkan dari Makassar menuju Jakarta, kemudian juga sudah dibawa dari bandara menuju ke Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu, sebelum kemudian nantinya jenazah akan diberangkatkan ke Garut, Jawa Barat untuk dimakamkan di kampung halamannya. Sekarang yang saat ini tengah dilakukan adalah proses upacara penghormatan terakhir terhadap almarhum dari rekan-rekannya di KKP. Tadi juga disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang berada di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu bahwa memang ada sejumlah jadwal ataupun agenda begitu sebelum jenazah almarhum nantinya diberangkatkan ke Garut, Jawa Barat. Tadi juga sebelum proses upacara penghormatan terakhir, almarhum juga disolatkan di Masjid Nurul Falah yang lokasinya memang di sekitar Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu. Kita kembali bergabung bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu. Renata, bisa digambarkan ataupun dijelaskan kembali apa yang tengah dilakukan oleh rekan-rekan korban yang saat ini berada di Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Tadi juga Anda sempat menyampaikan kepada pemirsa Kompas TV bahwa ada kegiatan ataupun jadwal begitu terkait dengan upacara penghormatan terakhir terhadap korban Deden Maulana. Ya, kalau yang bisa kami kabarkan saat ini yang berlangsung di auditorium di Politeknik Ahli Usaha Perikanan memang masih menunggu sejumlah tamu undangan untuk kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan upacara persemayaman. Jadi upacara memang belum dimulai karena masih ada sejumlah tamu yang ditunggu kehadirannya terlebih dahulu. Namun kalau yang bisa kami jelaskan untuk urusan agenda pada pagi hari ini nantinya setelah jenazah disolatkan tadi di Masjid Nurul Falah kemudian dibawa diserahkan dari pihak keluarga kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tempat kami melaporkan inilah nanti upacara persemayaman akan dilakukan sebagai penghormatan terakhir dari keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada beberapa mata acara, yang pertama nantinya akan ada penyerahan gelar anumerta, kemudian ada penyerahan santunan dari Taspen kepada ahli waris. Seluruh rangkaian upacara persemayaman ini akan dilakukan secara kedinasan dan upacara persemayaman ini akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono. Kabarnya yang nanti akan ikut upacara persemayaman ini juga akan ada jajaran eselon 1 dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Bibit Herdiawan. Karena yang kita ketahui Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat ini masih mendampingi atau melakukan giat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Masih kita tunggu bersama saudara tamu undangan yang dinantikan hadir gitu untuk kemudian ikut dalam upacara persemayaman dari almarhum Deden Maulana yang merupakan korban pesawat ATR 42500
yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pangkat penata muda tingkat 1 dengan jabatan pengelola barang milik negara. Yan Rahman. Ya, Renata, apabila Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bisa hadir saat ini begitu, bagaimana dengan Wakil Menteri, apakah akan hadir pada upacara penghormatan terakhir terhadap almarhum Deden Maulana, dan apakah juga nanti ada pihak dari KKP yang turut ikut nanti mengiringi jenazah korban menuju ke Garut, Renata? Ya, sementara informasi yang kami dapatkan memang untuk upacara persemayaman ini nantinya turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Lalu kemudian juga akan dihadiri oleh eselon 1, eselon 2, karena kalau kami perhatikan itu memang di auditorium ini juga sudah dipetakan begitu ya, titik-titik di mana nantinya keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan ikut dalam upacara begitu. Dan kalau yang bisa kami gambarkan sekarang memang situasinya atau kondisinya begitu sudah cukup banyak dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Deden Maulana. Dari profil yang kami terima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saudara Deden Maulana ini merupakan pribadi yang berdedikasi, berpengalaman, dan konsisten dalam menjalankan tugas negara. Deden ini sudah mengabdikan diri sebagai ASN sejak tahun 2005 dengan masa pengabdian selama 2 dekade. Selama ia bertugas atau bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, almarhum Deden ini bertugas di Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan jabatan fungsional sebagai pengelola barang milik negara. Pada posisi tersebut, Yan Rahman dan juga saudara, almarhum Deden ini berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional dan tata kelola aset negara, khususnya yang menunjang kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dan sepanjang hidupnya, almarhum Deden ini menunjukkan komitmen tinggi dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Ini tercermin dari rekam jejak selama karirnya yang dimana terus berkembang begitu ya, hingga akhirnya ia mencapai pangkat penata muda tingkat 1 per 1 April 2025. Dan atas dedikasi dan loyalitasnya, Yan Rahman dan juga saudara, kepada negara, nantinya almarhum Deden akan dianugerahi Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia yang menjadi bukti nyata atas dedikasi dan konsistensinya dalam menjalankan tugas negara. Sehingga tentunya dalam rangkaian upacara persemayaman ini menjadi momen terakhir dari keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penghormatan terakhir, memberikan apresiasi terakhir kepada almarhum Deden yang sudah menunjukkan dedikasinya bekerja secara profesional sebagai ASN sepanjang hidupnya. Ya, Renata, apabila bisa dijelaskan kembali begitu kepada pemirsa Kompas TV terkait dengan bagaimana Deden Maulana bisa berada di pesawat dan hingga akhirnya tim SAR menemukan jenazah korban, proses identifikasi, hingga akhirnya jenazah berhasil diidentifikasi dan kemudian diberangkatkan ke Jakarta dan hingga saat ini berada di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu, Renata. Ya, maaf yang kami masih agak kesulitan untuk mendengarkan dengan lebih jelas pertanyaan Anda, namun kalau yang saya tangkap, kalau yang bisa kami runutkan begitu ya, peristiwa kecelakaan pesawat ATR 42500 ini memang bisa kami runutkan bahwa jenazah almarhum Deden ini ditemukan pada Minggu 18 Januari 2026 di dasar jurang sedalam 200 meter. Dari Kabid Dokes Polda Sulsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris ini menjelaskan bahwa kondisi medan yang ekstrim sangat memengaruhi kondisi fisik dari jenazah. Dan
Dari Kabidokes juga menambahkan bahwa posisi jatuhnya korban di kedalaman yang berbeda antara 200 hingga 400 meter. Sehingga membuat kerusakan fisik jenazah yang berusaha ditemukan oleh tim ini tidak seragam. Ini yang membuat akhirnya durasi identifikasi dari setiap korban ini berbeda-beda. Namun dengan beragam ataupun serangkaian proses identifikasi itu, kemudian pada hari ini jenazah dari Deden Maulana ini kemudian diterbangkan dari Makassar sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah dari Makassar, yang kemudian tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal Kargo sekitar pukul 7 menjelang pukul 8 pagi tadi waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak berlangsung lama dari tim DVI menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Jenazah almarhum Deden kemudian dibawa sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat menuju ke Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Sesampainya di komplek ini atau tempat kami melaporkan, jenazah kemudian disolatkan terlebih dahulu di Masjid Nurul Falah. Dan setelah disolatkan, saat ini yang sedang berlangsung adalah menjelang upacara persemayaman. Masih ada beberapa tokoh yang ditunggu kehadirannya sebelum pada akhirnya upacara ini bisa dimulai. Ya baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Nanti juga kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini dari Auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan Pasar Minggu yang saat ini jelang begitu dalam pelaksanaan upacara persemayaman ataupun penghormatan terakhir terhadap almarhum Deden Maulana. Terima kasih Renata. Saudara, jangan